Bab 867. Tunggu aku kembali. Hansen berdiri sendirian di luar pintu, dan setelah membunyikan bel pintu, dia berdiri di sana dan menunggu dengan sabar. Awalnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk masuk, tetapi dia menunjukkan identitasnya dan scan wajahnya untuk waktu yang lama sebelum dia bisa masuk untuk mencari Golden Ye. Tentu saja, demi keamanan, seorang penjaga keamanan di komunitas mengikutinya di belakang. Tidak tahu berapa lama dirinya berdiri dan pintu akhirnya terbuka. Hansen akhirnya melihat Golden Ye, ekspresinya sedikit bersemangat. "Tuan Muda Koldi, akhirnya aku menemukanmu." Golden Ye melirik pengurus rumah Hansen, dan berkata dengan samar, "Paman Yu, sudah begitu larut, apakah ada masalah?" Setelah berbicara, dia melirik penjaga keamanan di belakangnya lagi. Keamanan komunitas mengetahui bahwa mereka saling mengenal, dan berkata, "Ternyata mereka benar-benar kenalan, kalau begitu aku turun dulu." Setelah keamanan komunitas pergi, Hansen tersenyum malu-malu dan berbisik, "Tuan Muda Koldi, Paman meneleponmu tapi tidak ada yang menjawab, jadi hanya bisa datang mencarimu secara pribadi." Saat mendengar, mata Golden Ye menjadi sedikit dingin. "Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan, aku tidak akan kembali hari ini." "Tuan Muda Koldi, bagaimanapun dia adalah kakek Anda, Tuan Muda Koldi tidak boleh menunjukkan temperamen seperti seorang anak." Golden Ye mengerutkan kening, menunjukkan temperamen seorang anak. Dia sudah dewasa, temperamen seperti apa yang bisa dia gunakan? Dia melakukan ini hanya untuk menunjukkan isi hatinya kepada Jerry Yuchi. Tidak peduli bagaimanapun, itu tidak akan berubah. Meskipun dia tidak lama mengenal Audrey Han. Tapi Audrey Han memberinya perasaan yang mengisi kekosongan di hatinya, begitu kehilangannya, dia merasa bahwa hatinya juga hilang. Dalam kehidupan ini, tidak mungkin baginya untuk menyerah pada Audrey. Hansen melanjutkan, "Tuan Muda Koldi, sejujurnya, Tuan Besar tidak berasa dalam kondisi yang baik sekarang." Dia juga berkata, "Jika kamu tidak pulang malam ini, maka dia mungkin." Hansen menghela nafas dan melanjutkan, "Aku telah mengikuti Tuan Besar selama bertahun-tahun, aku bisa melihat bahwa dia tidak bercanda. Bagaimanapun, bahkan jika Anda mau berselisih dengan kakek Anda, bagaimanapun Tuan Muda termasuk junior." Terkadang, Hansen berhenti dan tidak melanjutkan. Dia sudah cukup berkata, bagaimana mungkin seseorang secerdas Koldi Yuchi tidak bisa memahaminya dengan jelas. Bibir Golden Ye berkedut dan mencibir, "Jika aku berkompromi hari ini, apakah akan ada lebih banyak situasi seperti ini di masa depan?" Kakek merasa bahwa ini bisa mencengkeram kelemahanku. Hansen terdiam. Sepertinya ini bukan hal yang tidak masuk akal baginya untuk mengatakan ini. "Pergilah." Tepat ketika Bo hendak mengatakan sesuatu untuk membujuk Golden Ye, suara lembut wanita datang dari belakang. Hansen melihat ke arah sumber suara. Golden Ye mengerutkan kening pada saat yang bersamaan, berbalik dan melihat ke belakang, berkata dengan tidak senang, "Bukankah aku menyuruhmu masuk ke kamar?" Audrey Han berdiri di sana mengenakan mantel. Saat mendengar ini, dia berjalan maju perlahan, mengangguk ke arah Hansen, "Paman Yu." Hansen juga mengangguk padanya. "Kembalilah, bagaimanapun Anda adalah seorang junior, bahkan jika ingin bersaing dengan kakekmu, Anda tidak bisa begitu acuh tak acuh." Golden Ye berdiri diam, alisnya yang berkerut tidak bisa diregangkan. Tapi kata-kata ini membuat Hansen menatap tatapan Audrey Han sedikit lebih kagum, dan kemudian berkata, "Pandangan Tuan Muda kami benar-benar bagus, pemikiran Nona Han benar. Tuan Muda, bayangkan saja, jika Anda selalu begitu pada Tuan Besar, dia hanya akan lebih membenci Nona Han." Sejujurnya, Merlin sedang berada di rumah Yuchi, dan aku mendengar bahwa Nona Merlin berkata bahwa dia akan bertunangan lagi dengan Anda. Tetapi dia ingin melihat Anda dan memberitahu Anda kata-kata terakhir. Golden Ye mencibir, "Apakah ini ada hubungannya denganku? Bisakah dia bisa sesuka hati bertunangan denganku?"
Audrey Han menarik lengan bajunya, pergilah, seperti yang dikatakan Paman Yu tadi, jika kamu benar-benar memutuskan hubungan dengan kakekmu untukku, itu hanya akan membuat kakekmu semakin membenciku. Audrey Han mengambil beberapa langkah ke depan dengan senyuman di bibirnya, aku tidak akan tidur untuk saat ini. Pergilah dan cepat kembali. Aku akan menunggumu. Perkataan ini sangat lembut dan dengan mudah masuk ke hati Golden Ye. Golden tertegun sebentar dan melihat Audrey Han. Kamu tidak khawatir jika aku tidak kembali? Audrey Han menggelengkan kepalanya, kamu tidak mungkin seperti itu. Mata dan nadanya tegas, tanpa ragu-ragu, dia sangat mempercayai Golden Ye. Bisa mendapatkan kepercayaannya, Golden Ye tanpa sadar mengulurkan tangan dan menganggukkan hidungnya. Tunggu aku kembali. Ya. Sebelum pergi, Hansen menatap Audrey Han dengan penuh terima kasih Nona Han atas bantuannya. Audrey Han. Paman Yu terlalu sungkan, aku hanya tidak ingin hubungan antara kakek dan cucu memburuk karena aku. Nona Han sangat bijaksana, aku harap Tuan Besar bisa mengharapkan Anda. Terima kasih. Setelah itu, Golden Ye memintanya untuk mengunci pintu. Ketika mendengar bel pintu, Audrey tidak diizinkan membuka pintu sampai dirinya kembali. Audrey Han meyakinkannya, dan kemudian Golden Ye pergi bersama Hansen. Setelah pergi, Audrey Han kembali ke kamarnya, masuk ke selimut dan berbaring, tetapi ingat apa yang dikatakan Hansen barusan. Dia berkata, Merlin Duanmu ingin melihat Golden Ye untuk terakhir kalinya dan tidak bertunangan dengannya lagi. Audrey Han tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika bertemu dengan Merlin Duanmu beberapa kali sebelumnya, matanya masih tidak terlihat seperti seseorang yang menyerah begitu saja. Mengapa dia tiba-tiba mengatakan itu? Apakah ada konspirasi dalam hal ini? Setelah memikirkannya, Audrey Han masih gelisah, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon George. George masih menghabiskan banyak waktu di pub. Saat menerima telepon Audrey Han, dia berlari keluar lagi. Mereka yang ditinggali olehnya tidak bisa tidak mengeluh. Mengapa George mendapatkan begitu banyak panggilan telepon akhir-akhir ini? Seseorang mencarinya setiap malam, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu. Aku sangat merindukan dulunya. George menemukan tempat yang tenang untuk menjawab panggilan Audrey Han. Kakak ipar, apakah ada sesuatu yang penting sehingga meneleponku selarut ini? Iya. Audrey Han memberitahu George tentang semua hal yang baru saja terjadi. Aku sedikit khawatir, tapi aku tidak bisa muncul, jadi. George segera mengerti apa yang dia maksud, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan, dan tebakanmu benar. Aku juga berpikir ada yang tidak beres dengan pemikiran Merlin Duanmu. Bagaimana dia bisa melepaskan Goldie dengan begitu mudah? Dari sifatnya itu, aku lihat dia mungkin akan merugikan Golden Ye. Mendengar, Audrey Han menahan napas, kalau begitu. Aku akan bergegas ke rumah Yuchi sekarang, cobalah untuk tidak mengganggu yang lain, lihat dulu sebelum berbicara. Audrey Han berpikir sejenak, kalau tidak, aku pergi denganmu. Kakak ipar, jika memang ada sesuatu, itu akan terlalu berbahaya. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan melindungi Yuchi dan mengirimkannya kembali padamu dalam keadaan utuh. Audrey Han tahu apa yang dia maksud, dirinya adalah seorang gadis dan tidak akan bisa membantu banyak jika dia pergi ke sana dan hanya menyebabkan masalah, jadi dia hanya bisa menyetujuinya. Bersambung.